Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakih Fahmi Pratama dengan NIM G6401231063. Bersama saya Lutfi Muharam dengan NIM G6401231056. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil pengerjaan tugas kami, yaitu tugas 4 rangkaian digital tentang penerapan rangkaian sekuensial. Untuk tahap pertamanya akan membahas tentang konsep penerapannya yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lutfi Muharam. Oke, baik. Jadi sebelumnya di sini kami sebagai kelompok 7 di mana mendapat biner 0111. Nah, biner 0111 ini maksudnya adalah di dalam state diagram. Jadi dari awalnya 00 itu ketika kembali ke state 00 itu binera harus bernilai 0111. Nah, jadi di sini di dalam state diagram kami, ketika 00 diberi input 1, dia akan kembali ke dirinya sendiri yaitu 00 dengan outputnya masih berupa 0. Kemudian ketika 00 diberi input 0, itu dia akan berpindah state ke state 01 dan outputnya juga masih tetap 0 karena dia masih belum satu kali putaran. Kemudian dari state 01 ini ketika kita beri input 0, dia akan berpindah ke dirinya sendiri, melingkar ke dirinya sendiri karena biner kita adalah 0111. Nah, tadi jadi yang di awal 0 itu akan berpindah, kemudian dari yang state 01 akan berpindah jika diberi biner 1, sedangkan ini diberi biner 0, jadi dia berputar ke dirinya sendiri. Kemudian jika diberi biner 1 dari 01 itu akan berpindah state ke 10. Begitupun dengan 10 diberi biner 1 akan diberi input 1 maksud saya akan berpindah state ke 11. Sebaliknya ketika diberi input 0 dari 11 maupun 10 itu akan balik lagi ke state 01. Nah, ketika dari 11 diberi input 1 itu akan berpindah state ke 00 di mana di sini inputnya sudah 1 yaitu sudah satu kali putaran. Oke, next. Nah, di sini ada truth table ya atau tabel kebenarannya. Di sini ada present state, next state dan juga tab flip flopnya. Present state-nya ada A, B dan X, kemudian next state-nya ada A, B dan Y. Nah, tab flip flopnya ini bisa dilihat dari caranya. Untuk yang TA itu dilihat dari present state untuk yang A dan next state untuk yang A. Ketika present state dan next state-nya itu sama, misalkan di sini untuk yang pertama adalah present state-nya 0 dan next state-nya juga 0. Jadi TA-nya itu kita 0 juga karena tab flip flop ini sifatnya jika present dan next-nya itu sama, maka dia 0. Ketika kita ambil contoh yang keempat. Yang keempat itu present state-nya adalah 0 dan next state-nya adalah 1. Nah, ini kan berbeda ya. Nah, sifat seperti tab flip flop ini ketika present state dan next state-nya berbeda itu akan menghasilkan output tab flip flopnya itu 1 yaitu komplementernya gitu. Next. Nah, ini keymap yang sudah disederhanakan dari tab flip flop yang TA dan juga TB. Di sini TA-nya bisa dilihat bertetangganya berupa hasilnya berupa sum of product-nya berupa BX plus AX aksen dan TB-nya itu B aksen X aksen plus AB aksen plus BX. Nah, di sini outputnya adalah boleh di next slide sebelumnya Ki. Maaf. Nah, di sini outputnya adalah Y yang berupa 1. Nah, yang Y yang berupa 1 hanya di present state 1, 1, 1. A-nya 1, B-nya 1, dan X-nya 1. Berarti output Y-nya itu berupa A, B, X. Oke, next. Oke, baik. Setelah tadi penjelasan konsep oleh Lutfi Muharam, mungkin kita langsung ke penerapan di Logisimnya aja sekarang. Nah, ini adalah penerapan di Logisimnya. Mungkin akan diperbesar untuk mempermudah penglihatan ya. Sorry, mohon maaf. Nah, seperti ini. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, kita ini mendapat biner 0111, yang mana ketika kita diterapkan dalam hal ini P flip flop, kita lihat nih, input pertama 0. Input pertama 0, kita clocknya kita aktifkan. Nah, dia akan berpindah ke 01. Setelah 0 apa? Ya, 1. Kita ubah. Sebelumnya kita matiin dulu clocknya, baru kita ubah jadi 1. Setelah kita ubah jadi 1, kita aktifkan kembali clocknya. Maka dia akan pindah ke state selanjutnya, yaitu 10. Nah, setelah itu kita matikan lagi, kita ubah lagi. Ubah dalam hal ini kita tetap ya, karena kan 0111, jadi kita tetap masukin 1, kita clocknya kita ubah lagi.
Nah, setelah kita ubah lagi, dia akan menyala satu-satu yang mana adalah state terakhir. Jadi state pertama adalah 00, state kedua adalah eh, Nol. 01, state ketiga adalah 10, dan state terakhir adalah 11. Di sini adalah state 11, dan dia telah menyelesaikan satu putaran yang dimana dalam hal ini Y-nya bernilai 1. Itu ketika benar. Nah, ketika kita memasukkan input yang salah, dia akan masuk lagi ke penjelasan yang tadi Lutfi Mohar berikan. Yaitu dalam hal ini, kita lihat, di sini kita lihat ketika apapun, yaitu state 2, state 3 dan state 1, state 2, state 3 dan state 4 ini diberikan input yang salah, dia akan kembali ke 01. Karena apa? Karena binernya adalah 0111. Dan akan kita coba di sini, kita coba di sini kita masukin 1, kita reset dulu ke 0. Di sini kita masukin 0, kita masukin 0, ya dia akan jadi ke 01, kita masukin 1, dia akan masuk ke 10, yang mana ini masih benar. Nah, ketika kita masukin 0 di input selanjutnya, dan kita matiin clocknya dan kita nyalakan kembali, dia akan balik ke 01 lagi. Kenapa? Karena itu ya kita akan balik lagi. Karena input kita adalah 0111, di mana kalau kita lihat secara sederhana, kita akan berakhir ke 3 biner belakangnya 1 gitu. Ketika dia masukin 0 ya dia akan dianggap ke 10 lagi. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recordingnya tuh stop.